Selamat pagi pendengar RRI Cirebon, menyenangkan sekali. Tentunya saya, Piana Wansah, akan bersama Anda untuk 1 jam ke depan sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam Book Talk Manusia Lautan dalam Secangkir Kopi. Dan ini adalah Bahun Series yang sudah bersama Anda beberapa waktu lalu. Dan kita sudah hadir beberapa narasumber yang utamanya ya. Kita dari sebelah kiri saya dulu ya. Ada Mbak Mita Hanayu Isti SIKOM. Selamat pagi Mbak Mita, apa kabar? Sehat selalu Mbak? Alhamdulillah. Baik, sehat selalu. Dan juga samping kirinya Mbak Mita ya kalau ini ya. Samping kirinya Mbak Mita ada Sergi Gunon Campos PSC. Selamat pagi. Selamat pagi. Good afternoon. Good afternoon. Good morning. Oh, good morning. Oh ya, good morning. Masya Allah. Sorry, maaf. Baik. How long have you been in Cirebon? In In Indonesia around Bali. 7 years, but I live in Bali. Only in Bali. But Okay. often here in Cirebon. Indonesia, Yeah. mantap. Ini to promote your book ya? Iya. Baik, dan kita juga sudah ada di studio ini pusat dari segala pusat ya. Konon katanya ya saya lihat itu ada MV video de Suryo BA. Assalamualaikum, selamat pagi ya, Papi ya. Selamat pagi. Selamat pagi, sehat selalu Pi ya. Oke, baik, sehat selalu juga. Baik, dan kita akan mulai pertanyaan-pertanyaan yang akan mengalun ke tengah dengar Anda pendengar, namun juga Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui 081324 951935 ataupun juga Anda bisa bersama kami dalam live chat YouTube kami RRI Cirebon pada pagi hari ini, dan tentunya juga pertanyaan-pertanyaan dari Anda terkait dengan Book Talk Manusia Lautan dalam Secangkir Kopi Bahun Series ini akan dijawab oleh narasumber kami. Ke Papi terlebih dulu. Pi, ini kan juga buku berjudul Lautan dalam Secangkir Kopi. Bisa jelaskan nih Pi, apa makna ataupun metafora ataupun maksud dari manusia itu seperti lautan dalam secangkir kopi? Silakan Papi menjawab pertanyaan ini. Biasanya kita tuh mengenal manusia outwardly, jadi bagian luarnya. Bagian luar saja. Iya. Padahal manusia itu di balik yang kelihatan ada sesuatu yang justru lebih besar daripada apa yang tampak. Kalau yang tampak dia cuma secangkir kopi. Oke. Tetapi kalau kita tuh meneliti manusia lebih dalam lagi, sebetulnya dia mengandung lautan. Oke. Berarti intinya dua simbol ini memang di satu padukan ya Pi ya? Maksudnya gimana? Lautan dan kopi lah gitu Oh ya. iya, itu dia. Tampak kalau dari luar Iya. dia hanya secangkir kopi. Oke. Tetapi sesungguhnya dia memiliki potensi bagaikan lautan. Oke, baik. Apa yang menginspirasi nih Pi terkait dengan buku ini Pi? Nilai atau Sebetulnya pesan ini- utama apa yang iya, ingin disampaikan kepada ini pembaca? perjalanan hidup ya. Mm-mm. Dari muda kita hanya ngelihat manusia itu secangkir kopi. Artinya yang kita lihat itu outwardly-nya, Iya. yang kita lihat itu cuman manusia sebagai tubuh, ya tentu dia cuma secangkir kopi. Iya. Tetapi sebetulnya kalau kita tuh meneliti, nah ini masalahnya. Bidang penelitian ini sama sekali asing bagi kita. Iya. Karena sejak kita dilahirkan, arah perhatian kita, pendidikan kita, itu semuanya mengarah keluar. Dengan pola berpikir empiris objektif, kita meneliti segala sesuatu yang ada di luar. Akibatnya, kita kehilangan separuh dari kehidupan, Iya. yaitu cara ngelihat ke dalam. Padahal kalau kita tuh meneliti, mengadakan penelitian kita tuh ke dalam, kita akan amazed, kita akan terkesima bahwa ternyata manusia itu tidak sesempit yang kita kira. Dia memiliki potensi yang luar biasa, bahkan menurut para suci masa lampau, dia itu sebetulnya lautan. Dia memiliki potensi yang sama sekali tak terbatas. Hanya sisi kemanusiaan itu tidak pernah dieksplor. Iya. Nah, buku ini saya kepinginnya memancing para pembaca
untuk meneliti bidang penelitian yang sama sekali belum pernah tersentuh. Oke. Itu. Oke. Sergi dan juga Mbak Mita juga hadir di sini hari ini ya Mbak Mita ya. Ini sebagai penulis juga. Apa yang paling menggerakkan hati Mbak Mita lebih dulu deh? Atau silakan atau nanti Sergi. Sepanggilnya apa ya kalau Sergi? Sergi aja ya. Sergi aja. Benar. Siap. Silakan Mbak Mita. Apa nih Iya, yang menggerakkan hati Mbak Mita? Jadi sebenarnya kalau kita telaah nih ya secara general gitu tentang hidupnya kita manusia gitu ya. Kita tuh sehari-hari gitu dalam kehidupannya kita umumnya kita tuh selalu merasa penuh kekhawatiran, kegelisahan. Itu fakta tuh sebenarnya karena kita mengalami itu. Kegelisahan lalu seperti ada ruang kosong gitu. Walaupun nih misalnya kita sudah mempunyai cukup uang atau mungkin sudah berkeluarga gitu kan, kita berpikir bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu akan memberikan kebahagiaan. Nah, ternyata ketika kita memiliki itu masih tetap nih ada yang kurang gitu dari situ. Nah, dari merasa kekurangan atau merasa kekosongan tersebut, dari situlah sebenarnya kita mau berusaha meneliti gitu. Sebenarnya apa yang terjadi pada manusia ketika kita nih belum merasa utuh gitu. Nah, kalau kita bicara tentang keutuhan manusia, sebenarnya itu ada jenjangnya gitu. Jadi mungkin kalau banyak secara umum, oh ya aku mau liburan dulu, mau mencari jati diri misalnya gitu ya kan, kayaknya nggak jelas banget nih hidupku gitu, stres apa gitu kan, akhirnya dia mencoba mencari yang dibilang katanya gue mau nyari jati diri dulu deh gitu. Nah, kita mau berusaha meneliti itu di dalam diri manusia. Jadi sebenarnya yang dibilang diri sejati itu apa gitu. Nah, konteksnya adalah ketika kita mencoba mencari diri sejati, keseringannya kita selalu mencari keluar seperti yang tadi sudah disampaikan sama Papi. Kecenderungannya kita pasti mencari segala sesuatu yang di luar dirinya kita. Jadi justru bukan meneliti manusianya, dirinya kita dirinya gitu. Kita. Nah, diri sejati, nah ini agak sedikit teoritikal nih ya. Jadi kalau kita bicara sejati, itu sebenarnya kategorinya adalah sesuatu yang tidak berubah, tidak terkena kerusakan dan tidak terkena kematian. Jadi kalau kita bicara sejati itu berarti sesuatu yang permanen. Nah, di dalam manusia itu ada dua unsur itu, unsur yang sejati dan tidak sejati. Unsur yang sejati itu sesuatu yang tidak berubah. Ya, yang tidak sejati itu segala sesuatu yang terkena perubahan. Karena di dalam manusia itu terdapat 3 bagian. Kalau tadi yang kelihatan dari luar nih tubuh, ya bisa kelihatan, oh ini laki-laki, ini perempuan, ini gitu ganteng, kan. ini cantik gitu ya. Ini ganteng, ini cantik gitu ya. Ada title-nya karena secara fisikal kita bisa pegang. Lalu yang kedua, bagian yang kedua adalah pikiran. Nah, pikiran tuh sebenarnya terjadinya di dalam. Kita nggak bisa lihat nih, ini kira-kira lagi berpikir apa ya orang ini gitu kan, karena itu terjadi di dalam. Tapi itu pun pikiran masih terdapat di dalam dunia mental. Jadi sebenarnya tubuh dan pikiran yang ada di dalam diri kita itu masih termasuk sesuatu yang akan terkena perubahan. Karena one day kalau kita mati, ya sudah, pikirannya pasti sudah tidak bisa berjalan ya. Nah, ini yang paling penting yang mau kita beberkan nih, yang mau kita bagi adalah ilmu pengetahuan tentang bagian dari manusia yang ketiga ini, yang paling terdalam, yang paling esensial sebenarnya. Kita bilangnya jiwa atau roh. Nah, ini yang mau kita eksplorasi. Karena kenapa? Selama ini kita selalu mengeksplorasi tentang tubuh dan pikiran. Kita berusaha menjadi sehat, olahraga gitu kan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan tubuh. Lalu pikiran, ya kita belajar biar pinter, kita mempunyai banyak ilmu pengetahuan yang agar kita menjadi lebih kaya akan ilmu pengetahuan. Nah, itu kan untuk pikiran. Tapi yang ketiga ini sebenarnya si dasar dari manusia itu sendiri. Jadi sebenarnya jiwa dan roh inilah
yang mau kita gali untuk, jadi sebenarnya kita nih bicara tentang kesadaran, Mas, gitu. Nah, ini diri sejatinya manusia. Nah, jadi kalau tadi Papi sudah bilang nih, ya kan kita ngelihatnya kopi itu sebenarnya bentukan luar ya, warnanya hitam, terus mungkin kalau diminum ya pahit, kalau dikasih gula manis gitu kan. Tapi sebenarnya di dalam kopi itu kan mengandung air ya, gitu. Jadi sebenarnya air esensinya, tapi kan secara fisikal kita melihatnya kopi. Nah, ini yang mau kita bahas. Nah, cuman masalahnya kalau kita membahas perihal jiwa, ini kan tidak bisa terlihat dengan fisik ya. Okay. Jadi ini masalah realisasi. Nah, oleh sebab itu, ini sedikit disclaimer ya. Apapun yang akan kami sampaikan di sini, ini hubungannya adalah dengan ilmu pengetahuan jiwa. Jadi jangan sampai kita ditabrakkan juga oleh keyakinan gitu, karena ini kita bicara suatu hal yang tidak bisa dibuktikan secara fisikal. Nah, namun di dalam ilmu pengetahuan yang kita pelajari untuk mempelajari keutuhan kemanusiaan kita, yaitu jiwa, itu kita approach-nya adalah ilmu pengetahuan. Jadi secara teori kita belajar, juga secara praktek. Jadi harus ada buktinya gitu. Nah, makanya kalau kita bicara sesuatu yang mungkin tidak bisa dilihat secara fisik, itu jangan sampai nanti ditabrakkan oleh hal-hal seperti itu gitu. Jadi disclaimer duluan nih, Mas. Oke, baik. How about Sergi? Do you understand all about? Iya. Tapi sedikit-sedikit ya? Iya. Paham Bisa. Oke. Baik. Sergi, kan Sergi sebagai seorang Spanyol. As a Spanyol, how about learning spiritualism in Indonesia? Nah, seperti apa? Iya. So, mungkin dari arah seperti yang cari tujuan hidup. Tujuan hidup. Kalau dari awal ada pertanyaan itu tujuan hidup apa. Dari situ yang kita semua mulai cari yang di mana-mana. Mungkin tujuan hidup punya uang. Mungkin tujuan hidup punya cewek cantik, keluarga gitu berapa anak gitu ya. Berapa rumah. Tapi kita a little bit lost. Kita tidak tahu yang benar-benar tujuan hidup. Nah, dari tujuan hidup kita pertanyaan bagaimana kita bisa lakukan apapun hari ini untuk yang lebih dekat ke tujuan hidup. Benar, karena saya sudah jalan berapa tahun di dunia ini. Dapat rumah, udah ketemu tujuan hidup, kurang ya. Dapat keluarga, sudah dapat tujuan hidup, kurang lagi. Pertanyaan, tujuan hidup apa? Kalau selalu yang Bapak bilang kurang. Ya, pertanyaan, saya pergi ke mana? Ya, itu mungkin datang ke Indonesia untuk cari tujuan hidup. Ya, pertanyaan harus pergi ke mana? Gak tahu. Ya, dari situ kita mulai yang introspeksi, yang Papi bilang ada dua arah. Kalau kita lihat keluar, sampai hari ini kita belum ketemu tujuan hidup yang tadi kita bilang. Nah, dari situ ada arah yang kedua masuk ke dalam. Nah, dari situ mungkin yang kita mulai eksplorasi jalan kita belum lihat, belum mengerti apa yang kita bisa dapat. Tapi yang kalau kita sudah tahu di luar gak ada tujuan hidup, itu bagus. Kita punya yang a space where we can explore within us untuk cari tujuan hidup. Mungkin yang karena kita tidak dapat tujuan hidup yang dengan contoh yang tadi itu yang secangkir kopi. Mungkin karena kita sekarang posisi kita dibalik, facing down. Ya, kalau mungkin karena itu kita belum bisa lihat dan mengerti. Kalau kita ganti dibalik posisi kita, baru bisa
mengerti. Maksudnya dibalik ya, stop looking outside, mulai ganti arah ke dalam. Itu untuk yang mungkin pertanyaan dari Bapak ya, bagaimana kita bisa masuk ke dalam. For that we need help. We need guidance. Guidance. Ya, kita bisa ganti posisi kita untuk masuk ke dalam dari kita itu. Namanya profesor, master, guru, untuk kita bisa belajar untuk di balik posisi kita lihat ke dalam. Itu yang poin penting untuk bagaimana kita bisa open the biggest mysteries in life that lies within us. Baik, mantap. Nice. Baik, nah ke Papi ini kan ada makhluk terluhur ya Pi ya, atau dalam bahasa katanya asraf ul makhlukat ya. Nah, tapi banyak orang yang seperti yang tadi Sergei katakan bahwa masih banyak kekurangan Pi. Padahal kita sudah masuk terluhur gitu ya Pi ya. Nah, bagaimana mendamaikan hal ini ataupun mengejawantakan hal ini Papi? Silakan. Ini di dalam sains yang kami pelajari, the science of the soul, kita meneliti manusia, ternyata penelitian kita itu sejalan dengan banyak penelitian para suci masa lampau. Kalau saya ngambil tradisi katakanlah Sufi, di dalam Sufism, kalau kita meneliti manusia, dia tuh membedakan manusia atas unsur nasut, yaitu yang bersifat kemanusiaan, yang bersifat mati, dan unsur lahut yang mengandung keilahian atau unsur hidup. Nah, berangkat dari pembagian manusia atas unsur hidup dan unsur mati tadi, nah, sepanjang hidup yang kita teliti itu segala sesuatu dari unsur mati manusia. Akibatnya ya kita ngelihat banyak defect di situ. Kalau tubuh misalnya, ya tubuh nggak ada yang seragam. Ada bule, ada orang kayak kita. Orang kayak kita aja penuh dengan predikat yang lain. Mungkin saya orang Jawa, Bapak orang Sunda, yang lain orang Makassar. Nah, kalau kita ngelihat unsur mati, kita ngelihat manusia itu benar-benar secangkir kopi. Dia sangat terbatas, penuh dengan segala kekurangan. Tetapi kalau kita melihat manusia dari unsur hidupnya, nah itulah yang disebut oleh para suci masa lampau sebagai manusia makhluk yang terluhur. Asraful makhlukat. Baik. Tapi menuju ke sana seperti apa, Pi? Nah, itu dia tuh. Tadi Sergei udah menyinggung sedikit tuh. Nah, itu. Kalau kita pergi keluar nih ya, dari kita awal hidup di dunia, makan aja ada yang ngajarin. Betul. Karena tanpa belas kasihan mama kita, ya kita tak berdaya. Orang kita bayi baru lahir di dunia ini, mama kita yang ngajarin kita. Kalau kita mau cari makan, kita dijejelin ke dadanya dia, gitu. Nah, kalau untuk barang yang paling sederhana aja, ada orang yang ngajarin kita. Nanti kalau kita udah gede, kita pergi sekolah, masuk SD, SMP, SMU, SMA, kita punya banyak guru. Waktu kita masuk perguruan tinggi, kita punya banyak profesor. Sepanjang hidup kita, bahkan di tempat kerja, senior kita menjadi guru kita. Dia yang ngajarin kita banyak hal. Kalau mengarahkan perhatian kita keluar aja, kita butuh banyak guru. Apalagi mempelajari sesuatu yang sama sekali asing masuk ke dalam diri kita. Pasti kita memerlukan guru. Nah, dari guru itulah seberapa jauh orang bisa mengeksplor segala sesuatu yang ada di dalam. Jadi sebetulnya kalau arahnya udah benar, tinggal seberapa jauh gitu. Baik. Udah cover up belum nih saya? Siapa? Cover banget ya, Pi ya. Baik. Tapi Mbak Mita tadi juga menjelaskan Mbak Mita terkait dengan mengembangkan kesadaran tak terbatas ya Mbak ya. Nah, ini artinya kesadaran yang tak terbatas itu kan dalam kehidupan sehari-hari seperti apa Mbak?
menurut dalam kacamata Mbak Mita sendiri gitu, Mbak? Ya, jadi seperti yang tadi udah sempat di-mention ya, Iya. karena kita ini merasa terbatas karena yang kita sadari Ada keterbatasan. karena kita ini tubuh. Jadi siapa diri sejati saya? Oke. Ini Mita, ini Sergi gitu. Tubuh berarti, ya kan? Lalu ada pikiran tadi itu. Iya. Nah, terbatas sampai situ. Padahal sebenarnya ada sesuatu di dalam dirinya manusia yang jika dieksplor itu nggak ada batasnya. Oke. Nah, apa itu yang bisa mengeksplorasi sesuatu yang terbatas, which is di dalam dirinya kita, yang tidak terbatas. Nah, berarti kan kalau kita bicaranya jiwa, nah si jiwa inilah yang bisa mengeksplor keagungan atau kebesaran dari sang sumber tersebut. Jadi kita tuh bisa menuju ke sana. Tapi yang dimaksud dengan kita sebagai manusia tuh apanya? Tubuhnya, pikirannya, atau jiwanya, gitu. Ya, tentu kalau misalnya kita sebagai tubuh, ya kita tidak bisa mengeksplor sesuatu yang tak terbatas karena tubuh ini ada batasnya. Seperti yang tadi disebutkan, tubuh ini nanti suatu saat akan mati. Nah, pikiran, kalau kita mati, ya pikiran ikut mati juga. Nah, yang tidak mati apa? Jiwa, roh. Nah, inilah yang sebenarnya bisa mencapai kesadaran yang tanpa batas. Jadi kita pergi ke sang sumber tersebut, gitu. Itu yang tidak terbatas. Jadi sebenarnya mengembangkan keterbatasan menjadi tidak terbatas, gitu. Karena itu bagian dari manusia loh, gitu. Oke, baik. Papi, ini juga buku ini menjelaskan ya, Pi, ya, adanya kalimat ataupun kata Tuhannya tubuh, Tuhannya pikiran, dan Tuhannya roh. Nah, jelaskan terkait dengan perbedaan ini apa nih, Papi? Kalau menurut bahasa buku ini, Papi, ke para pendengar atau pembacanya nanti, Papi, silakan. Nah, ini dia nih. Saya mengutip lagi perkataannya Sufi, kaum Sufi yang terkenal. Dia dibilang, man sa'arafa nafsahu fakat arafa rabahu. Jadi kalau kita mengenali diri sejati kita, kita akan mengenali Tuhan kita. Nah, masalahnya manusia itu seperti tadi sudah dibilang, ada unsur mati berupa tubuh dan pikiran, dan ada unsur hidup berupa jiwa atau roh. Nah, kita nganggap diri sejati kita ini yang mana nih? Kalau diri sejati kita tubuh, Tuhan kita tuh pasti tubuh. Nah, kita lihat itu di dalam kehidupan. Tujuan hidup yang diomong sama Sergi tadi, dia pikir pertama kali, oh mungkin jadi kaya. Nah, kaya itu berarti Tuhannya dia. Karena seluruh hidupnya dia diabdikan hanya untuk kaya. Mengapa? Karena dia menganggap dirinya tubuh. Nah, sekarang kalau dirinya itu pikiran, Tuhannya apa? Tuhan itu artinya tempat dia mengabdikan seluruh hidupnya. Mungkin pinter kali. Jadi being profesor lengkap 10, mungkin itu jadi Tuhannya dia. Sesuatu yang dia sembah-sembah kepada siapa, dia mengabdikan seluruh dirinya. Nah, pertanyaannya, apakah kaya dan pinter itu sejati? Nah, kalau ngomong sejati, kita tentu harus balik. Yang kita namakan sejati, definisinya apa? Gitu. Kalau menurut saya, sejati itu sesuatu yang tidak berubah, permanen. Tidak terkena kerusakan, tidak terkena kematian. Nah, berarti kalau Tuhan saya, Tuhannya tubuh tadi misalnya kaya. Kaya itu terkena perubahan, terkena kerusakan, terkena kematian. Kemarin kaya, hanya di dalam waktu 1 minggu, sahamnya turun, mendadak jadi miskin dia. Berarti kaya itu berubah. Nah, berarti itu bukan Tuhan sejati kita. Menjadi kaya itu bukan Tuhan sejati kita. Sama, menjadi pinter itu juga gitu, bukan sejati. Karena pinter itu juga terkena perubahan, kerusakan, dan kematian. Apa yang dianggap benar di satu masa, itu menjadi tidak benar loh di masa yang berikutnya. Kita melihat itu banyak kejadian seperti itu. Nah, berarti kalau kita tuh
mencari diri sejati, kita nanti akan menemukan Tuhan sejati. Yeah. Nah, kalau diri sejati yang kita anggap sejati itu roh, karena dia tidak terkena perubahan, kerusakan dan kematian, maka kita akan menemukan Tuhan yang sejati, yang tidak terkena perubahan, kerusakan dan kematian. Apa itu? Wah, itu bukan masalah berteori lagi. Ini masalah realization. Kayaknya sampai di sini saya udah cover belum nih? Udah. Ya. Oke. Berarti intinya kalau berbagai orang-orang yang katakanlah taat dalam beragama ya, Pi ya. Iya. Dia sholat ke gereja, ke pura, ke manapun, itu kan sebagai bentuk spiritualitas mereka gitu ya, Pi ya. Tapi dalam arti kata orang-orang tersebut juga masih dalam kekurangan gitu. Nah, untuk menuju ke sana itu seperti apa, Pi? Pi? Iya. Ini disclaimer dulu nih ya. Ya. Apa yang saya katakan itu tidak ada kaitannya dengan syara. Jadi apa yang saya katakan mungkin dikatakan juga sama orang agama. Ya. Tetapi saya tidak mencampuri urusan agama. Oke. Sekarang saya tanya, kita ini mau nyembah Tuhan. Caranya kita nyembah Tuhan pakai apa? Ya. Kamu mau nyembah Tuhan, katakanlah Tuhan itu lautan roh. Karena diri sejati kita roh, maka Tuhannya kita lautan roh. Ya. Nah, kalau Tuhan itu definisinya lautan roh, dia hanya bisa diraih sama roh. Berarti tubuh dan pikiran kita tidak akan pernah mencapai lautan tadi. Ya. Makanya saya sudah mengutip perkataannya Sufi dari awal nih. Ya. Man sa'arofa nafsahu fakat arofa rabahu. Artinya kalau kamu tahu diri sejati kamu tahu Tuhan kamu. Nah, yang kita anggap diri sejati ini yang mana nih? Ya. Tadi saya udah kasih definisi sejati itu tidak berubah, tidak rusak, tidak mati. Kalau definisinya sejati itu, maka diri sejati pasti roh. Ya. Nah, Tuhan kita lautan roh. Nah, sekarang tapi ini saya nggak nyampuri urusan keyakinan ya. Keyakinan atau agama ya, Pi. Oke. Kalau caranya kamu menyembah Tuhan itu pakai tubuh, kan udah jelas tubuh tidak bisa meraih roh. Kalau kita menggunakan kepandaian kita berpikir, kan kita udah tahu pikiran itu tidak bisa meraih roh. Ya. Jadi langkah pertama kalau kita tuh benar-benar mau menyembah Tuhan sebagai lautan roh, kita harus jadi roh. Nah, untuk jadi roh ini berkaitan sama buku kita yang pertama. Ya. Seni mati selagi hidup. Oke. Jadi roh ini sebetulnya dia dibungkus sama pikiran, dibungkus sama tubuh. Nah, supaya roh itu menjadi dirinya sendiri, bungkusnya ini mesti dilepas. Nah, ngelepas tubuh, ngelepas pikiran, nah itu namanya mati. Tapi mati selagi hidup. Oke. Nah, itu caranya. Jadi baik. langkah pertama menemukan diri sejati. Caranya melalui seni mati selagi hidup. Nah, kalau kita udah ketemu diri sejati kita, nah diri sejati ini baru bisa berkumpul kembali dengan jenisnya, lautan roh. Nah, itulah yang mungkin di dalam tradisi dinamakan Tuhan. Tuhan itu setelah dari perkataan Melayu, Mas. Tuan, saking gedenya jadi Tuhan. Sama kalau di Barat, good. The extreme good, namely God. Gitu. Oke, baik. Sergi dan Mita sebagai seorang tentunya juga pengusaha yang aktif, konekatnya aktif ya sebagai secara rohani. Menurut Anda ataupun menurut Mbak Mita dulu ya, bagaimana menyeimbangkan kesibukan duniawi dengan perjalanan ke arah seperti yang tadi Papi katakan untuk bisa mengenali diri sendiri. Nah, itu pasti jawabannya banyak nih. Silakan Mbak Mita. Menarik ya pertanyaannya karena sebenarnya ketika kita melampaui sesuatu yang tak terbatas, kita tuh sebenarnya menjadi yang sejati. Menjadi hidup itu sendiri. Nah, kalau dilihat dari sisi
sebelah kiri nih misalnya ya, dari sisi sebelah kiri kan kayaknya kehidupan duniawi dan kehidupan rohani itu sesuatu yang berbeda. Tapi kalau kita lihat secara kesatuan, jadi ketika kita sudah berada di dalam dimensi atau kesadaran yang utuh, jadi kan ini kan manusia sebagai manusia yang seutuhnya. Jadi kita tahu tubuh, kita tahu pikiran, kita tahu jiwa gitu. Nah, ketika kita sudah berada di kesadaran jiwa, itu otomatis ketika kita hidup di dunia, jadinya sudah tidak ada bedanya lagi. Karena apa? Kita hidup di dunia fisik dan pikiran, namun kesadarannya kita kesadaran jiwa. Jadi sebenarnya kalau menurut saya jadi nggak ada bedanya, ya kita normal-normal aja karena kita harus kerja, kita kan harus cari uang buat hidup, buat makan, iya tetap kerja. Terus kita bersosialisasi, kita punya teman, kita punya keluarga yang sebagai tanggung jawab duniawinya kita lah istilahnya gitu ya. Tapi di dalam kita menjalankan kehidupan sehari-harinya kita mempunyai perspektif yang lebih luhur jadinya gitu. Jadi kita sudah tidak lagi memandang bahwa oh ini laki-laki perempuan, enggak, kita jadi melihatnya lebih bijak. Nah itu yang dibilang ketika kita melampaui kesadaran yang tadinya terbatas menjadi tidak terbatas, akhirnya kita melihat segala sesuatu secara keseluruhan. Jadi kemanusiaannya kita pun menjadi lengkap. Karena sewaktu kita hanya mengetahui atau menyadari bahwa kita ini tubuh dan pikiran, kebijaksanaan kita, jadi wise man itu cuman separuh. Nah, sewaktu kita memahami atau kita merealisasi ketika kita menjadi jiwa, akhirnya kita sebagai manusia tuh utuh. Nah, itu yang dibilang kebijaksanaan yang sepenuhnya. Karena otomatis ketika kita menjalankan kehidupan sehari-hari, akhirnya benar-benar itu kita melihatnya beda. Jadi kalau misalnya saya melihat masnya gitu ya, jadi oh ini tuh di dalamnya ada jiwa, di dalamnya ada Tuhan, jadi indah gitu. Bukan lagi misalnya kalau ada orang yang marah-marah atau apa gitu kan, kita melihatnya secara fisikal ya. Nah akhirnya kita terbentuk menjadi manusia yang seutuhnya, yaitu manusia yang dengan kebijaksanaan yang penuh gitu. Wise, full man. Oke. How about Sergi? Ini terkait dengan tadi ya, how to stabilize ya your achievement in life and between the inner journey, katakanlah begitu. Nah, perjalanan dari hati ini. Silakan. Mungkin dari sisi yang tadi kita bilang, kita kalau kita tidak sadar, kita tidak enjoy and menikmati, kita coba selalu berubah semua, all our environment. Kita mau berubah, tapi kalau kita lihat masalah ada di mana, yang kalau saya dapat uang, yang pertanyaan, saya bisa happy, benar? Karena saya dapat banyak uang. Kalau saya dapat uang bisa sad also? Bisa atau enggak? Iya, bisa. So, gak ada masalah dengan objek di luar. Yang masalahnya pikiran kita. Dari sisi pikiran kita, bagaimana kita bisa control our mind, fight our mind, untuk yang kita tidak depend on external object. Apa yang kita dapat uang atau tidak. Saya mau kontrol pikiran saya yang tidak depend on the external factor. Itu ada yang berapa tahun yang lalu saya pergi ke Bali. Saya pergi ke Bali. Wow, ini menikmati karena yang di Eropa ada di kota-kota saya tidak suka, tapi pergi ke Bali yang suka. Iya, suka. Saya happy. Saya ketemu satu orang, itu masalahnya enggak karena kamu di Bali happy. Ini kamu masuk, kalau kamu balik ke kota dan masih happy, you win your mind. Karena yang kita yang bisa kontrol, yang di dalam diri kita tidak bisa kontrol objek di luar. Saya tidak suka orang ini. Yang tidak suka atau tidak suka happening within us, ourselves. So if happens within ourselves, kita bisa berubah. Benar? Betul. Itu kita work
heart every day. Okay. Bagaimana kita bisa win our own mind. Oke, mantap. Papi, Mbak Mita dan Seriki, kita akan menyapa pendengar ya, Pi, yang sudah bergabung di WA. Dari Bu Sari dari Kedaung. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Apakah buku ini berdasarkan kisah nyata, pengalaman pribadi, atau lebih banyak berupa refleksi kehidupan? Siapa dulu yang jawab? Papi dulu, silakan. Okay. Nanti ke Mbak Mita nih, silakan. Begini Papi. nih, kalau kita membahas tentang diri sejati, itu ada banyak pihak yang membahas topik yang sama. Oke. Yang paling jelas kita lihat sehari-hari saintis berbicara tentang diri sejati juga. Banyak cabang keilmuan. Jadi kalau kita pergi ke fakultas fisip ya kalau nggak salah, atau pendidikan itu, kita akan berjumpa dengan cabang keilmuan, ilmu budaya, mempelajari antropologi manusia yang dipelajari. Itu kan sebetulnya usahanya dari para ilmuwan untuk menemukan sebetulnya diri sejatinya manusia itu siapa. Kita udah kenal tuh teori Darwin, manusia dari monyet, kayak dari mana kayak gitu. Nah itu kan upaya saintis ya, untuk mengenali diri sejati. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua, kita kenal nih agama. Di Indonesia semua orang harus beragama nih, kalau nggak beragama dibilang PKI. Ya termasuk saya. Saya beragama kebetulan. Karena di depannya ada MP itu Markus Paulus tuh, berarti wah ini Katolik nih saya. Gitu. Tapi jangan salah, bapak saya tuh kiai loh. Artinya sebetulnya ya jangan masalah agama itu membuat kita melupakan tujuan sejati kita apa, mencari tentang diri sejati tadi. Itu kan juga upaya ya. Jadi upayanya orang tuh ada yang lewat agama. Berusaha untuk menjawab topik yang sama. Jawabannya ya beda-beda pasti. Tapi kalau di agama itu ada kesatuan yang sama loh. Kalau di dalam Katolik dibilang manusia itu sebetulnya roh. Nah Tuhan itu juga roh. Nah rohnya manusia itulah yang bisa ketemu sama rohnya Tuhan. Itu kalau di Katolik. Di Islam sama loh dibilangnya. Bahwa dirinya manusia itu asraful makhlukat. Yang jadi asraful makhlukat, makhluk terluhur, itu apanya manusia? Tentu bukan tubuh dan pikiran. Tentu jiwanya, rohnya. Nah, rohnya manusia itulah yang bisa ketemu sama rohnya Tuhan. Nah, itu golongan yang kedua nih, agamawan. Nah, golongan yang terakhir itu para filosof. Nah, ini repot lagi nih kalau ngomong para filosof, karena para filosof itu juga sebetulnya alirannya sama nih, dua ya. Dia meneliti segala sesuatu yang di luar, sama meneliti segala sesuatu yang di dalam. Tetapi kalau kita balik ke falsafah dasarnya, sebetulnya filosof itu siapa sih? Kalau saya mengutip perkataannya Socrates yang dikopi sama muridnya Plato, dia bilang, the real philosopher itu sebetulnya orang yang spesialisasinya adalah mencari diri sejati. Makanya Socrates itu selalu berkata, sebelum kita mengenali segala sesuatu, kenalilah dirimu dulu. Nah, berarti filosof yang sejati itu topik pembahasan dia yang paling utama adalah menemukan diri sejati. Itu tiga golongan. Ya. Nah ini ada golongan yang keempat nih. Ini golongannya saya nih. Kami menamakan dirinya spiritualis atau rohaniawan. Nah perbedaannya tiga golongan pertama dan kami, mereka berteori tentang diri sejati tanpa pernah ngeliat diri sejati itu siapa. Kami adalah para praktikan. Kami melepaskan tubuh, kami melepaskan pikiran, kami menemukan diri sejati kami sebagai roh. Nah, bedanya di situ tuh. Nah, itulah sebabnya buku pertama kami membahas tentang
kematian, dan seni mati selagi hidup. Iya. Nah, seni mati selagi hidup inilah cara satu-satunya untuk seseorang dapat menemukan diri sejatinya sebagai roh. Oke. Kayaknya saya udah menjawab pertanyaan. Terima kasih Bu Sari ya yang sudah bersama kita, dan kita akan membaca pendengar yang sudah di kita di line ataupun di channel YouTube kita ya, Afi dan Sergi dan juga Mbak Mita. Kita ada Ridwan Smith, baru kali ini ada penjelasan mengenali diri secara gamblang. Terima kasih talkshow yang sangat berharga. Dan dari Rumah Konseling Hipnoterapi, luar biasa, salam dari Semarang Gi. Nah, mungkin udah kenal ya. Baik, dan kita akan terus mendengar bersama Anda hingga nanti pukul 10. Masih banyak waktu kita dan kita masih banyak ngobrol terkait dengan tema kita pada kesempatan pagi jelang siang hari ini ya. Nah, Mbak Mita tadi ada yang mau ditambahkan dari Papi, Mbak Mita? Apa ya, kayaknya udah lengkap ya. Udah lengkap, oke. Saya Mbak Mita, saya juga terpana ya kalau perjalanan kayak Papi ini kayaknya enak gitu ya. Tapi mungkin ini sedikit aja. Okay. Karena kalau kita bicara, mungkin semua orang bisa bicara tentang hal yang sama. Yeah. Nah, makanya tadi sudah dijelaskan bahwa memang perbedaannya kita dengan para filosof dan beberapa golongan lainnya adalah kita bukan hanya berbicara secara teori. Jadi teori memang kita harus pelajari untuk memahami apa itu diri sejati, bagaimana faktornya apa, elemennya apa, itu penting, dan memang di beberapa golongan itu sudah dibahas. Tapi perbedaannya adalah kita pergi sendiri ke sana, kita menyadari. Jadi karena kita bicara tentang kesadaran, kita berbicara tentang segala sesuatu yang real. Nah, kalau kita bicara real, lagi pertanyaan apa itu real, ya kan? Nah, segala sesuatu yang tidak berubah. Jadi kita menjadi jiwa itu sendiri, kita menjadi roh itu sendiri. Nah, itu disebut realisasi gitu. Jadi bukan hanya teori, tapi kita juga mengalaminya, kita juga menyadarinya gitu. Jadi sebagai sebuah kesadaran bahwa kita ini adalah jiwa gitu. Itu aja sih. Mbak Mita langsung jawab ya pertanyaan dari siapa sebenarnya sasaran utama pembaca buku ini, Mbak? Anak muda kah, orang dewasa, atau semua kalangan? Nah, Mbak Mita sendiri ya. Ini kalau bicara sasaran ya, sasaran. Sebenarnya kita tuh hanya ingin mengundang. Jadi ini berlaku kepada siapapun yang memang ingin istilahnya tuh kalau dibilang anak muda atau mungkin orang tua, kita tuh sebenarnya punya garis yang sama. Garis yang sama tuh maksudnya di dalam kehidupan tuh kita umumnya merasa nggak puas. Itu kayaknya semua orang mengalami itu ya, mau dia tua, mau dia muda gitu. Jadi keberadaan kami di sini itu hanyalah untuk mengundang dan membuka. Jadi bukan menyadarkan juga ya, membuka, mengundang bahwa look, ada sesuatu yang sebenarnya bisa kita raih ketika kita masih hidup untuk kewholenessan, apa bahasa Indonesianya tuh, untuk kesucian, keutuhan kita sebagai manusia. Karena sebenarnya yang kita cari ini mau tua mau muda itu sama, apa sih? Kebahagiaan. Nah, cuman caranya kita nyari kebahagiaan itu biasanya dengan alat dan di tempat yang kurang tepat. Nah, jadi sebenarnya invitation kita adalah untuk ini loh. Sebenarnya jika kita mau mencari kebahagiaan yang seutuhnya, keutuhan kemanusiaannya kita tuh begini caranya. Nah, jadi kalau kita bicara target market nih gitu ceritanya secara scientific gitu ya. Sebenarnya kita terbuka untuk siapapun. Nah, bahkan ilmu pengetahuan jiwa atau ilmu pengetahuan rohani seperti ini itu bahkan lebih baik itu dilakukan semenjak masih kecil. Karena apa? Karena waktu kecil tuh kita belum terkena macam-macam nih pikirannya kita dengan berbagai macam konsep gitu ya. Nah, jadi ketika kita dari kecil sudah mulai mempelajari tentang diri sejati, itu pasti nanti gedenya hidupnya bahagia itu, walaupun hidup di dunia, tapi kesadarannya tuh kesadaran luhur gitu.
Nah, itu menciptakan generasi-generasi baru yang penuh kesadaran. Jadi hidup berkesadaran. Oke. Gitu. Mbak Mita, Papi dan Sergi, saya membayangkan ya ketika membaca ataupun menulis buku ini tentunya juga tidak hanya sekedar menulis, tapi juga kan dari referensi-referensi lain ya, Pi ya, atau Sergi dan juga Mbak Anti. Ini seberapa lama penulisan buku ini dan tantangan yang terbesar itu apa? Papi dulu, silakan Papi. Apa nih, Pi? Untuk menyatukan persepsi gitu ya, Pi ya, ataupun menyatukan berbagai sumber-sumber ini apa, Pi? Yang menjadi tantangan terbesar dan berapa lama nulis buku ini, Pi? Sebenarnya ya, itu kan dimulainya ya dari kapan saya mulai mengeksplor topik yang sama ini. Oke. Nah, di kasusnya saya, kebetulan saya tuh dibesarkan di kalangan orang-orang yang seneng ngelmu-ngelmu kayak begitu itu. Oke. Jadi kalau ditanya buku ini sebetulnya ditulis dari berapa banyak referensi, ya dari mulai saya kecil sebetulnya. Cuman kan tambah gede kita punya banyak referensi lagi. Kalau menulis buku itu sendiri dia waktunya singkat sebetulnya, nggak sampai 1 tahun. Tapi kan itu merupakan GIS ya, merupakan intisari dari pengalaman hidup yang panjang. Betul. Dari proses pembelajaran yang panjang. Iya. Kayaknya itu deh jawabannya. Itu. Mbak Mita ada tambahkan atau Sergi barangkali. Mbak Mita ada tambahkan. Apa nih tantangan terbesarnya, Mbak, kalau menurut Mbak Mita sendiri? Saya rasa sih setiap orang punya pengalaman pribadinya sendiri seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Papi ya gitu. Namun intinya apapun pengalaman yang kita sudah experience, yang sudah kita alami, itu kita tidak akan menemukan jalannya kalau nggak ada guide-nya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut saya ya, titik baliknya itu adalah ketemu guide-nya ini gitu. Karena setiap orang pasti dia punya pengalamannya masing-masing, dari dia kecil sampai dia dewasa itu pasti berbagai macam ya, beragam gitu. Tapi titik balik itu adalah ketika akhirnya seseorang itu menemukan seorang guide yang menuju ke sana gitu. Karena kan ini sebenarnya tujuannya kan menuju ke sana nih. Ke sana tuh kemana? Ke pencarian diri sejati. Karena nggak bisa kita hanya menyadari diri sejati itu sendirian. Gitu. Karena kita masih bertubuh, kita masih punya pikiran. Jadi kadang itu bisa intervensi seperti itu. Makanya kita butuh seseorang yang ahli. Nah, menurut saya itu titik baliknya. Ke Papi lagi nih, Pi. Ini kan berarti kan kalau menulis buku, kalau menurut buku yang saya baca itu ada ibaratnya ada tokoh tertentu lah. Ataupun juga mungkin pengalaman iyalah. Tapi ada tokoh nggak, Pi, yang dibalik buku-buku yang Papi ciptakan? Ya pasti, Pak. Seperti yang dibilang Mita tadi, nggak ada sesuatu yang bisa kita kuasai di dunia ini kalau kita nggak punya guru. Ya sama, ya saya juga gitu. Nah, kalau menyangkut topik tentang manusia, diri sejati manusia, dan Tuhan sejatinya manusia, ya tentu guru yang dimaksud berarti guru rohani itu. Nah, ya itu titik baliknya saya. Waktu saya menemukan guru yang bisa menunjukkan saya tentang diri sejati dan Tuhan sejati tadi. Nah, kebetulan itu saya temukan di masa yang masih relatif muda. Usia saya waktu itu masih 24 tahun. Sekarang saya udah 70 nih, Mas. Berarti itu perjalanan udah berapa tuh? 46 ya, Pak. 46 tahun saya meneliti masalah ini. Cukup lama juga ya, Pi ya. Papi, Mbak Mita dan Sergi, kita sudah masuki 9.50. Berarti intinya kalau closing statement ya, Pi ya. Ini ada tentunya juga ada beberapa menit yang sebelum kita closing statement. Nah, Papi sendiri, Pi, ada pesan yang ingin disampaikan Papi kepada seluruh pendengar Pro 1 RRI pada kesempatan pagi ini dari semua usia dan latar belakang. Apa nih pesannya, Pi, kepada pendengar semuanya? Pesan saya, manusia tidak sekecil seperti yang kita pikir. Kamu bukan orang yang terbatas. Kamu bisa mengembangkan diri kamu menjadi yang tak terbatas dengan segala potensi yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan menciptakan manusia lengkap. Manusia itu tidak perlu ditambahin apa-apa, tidak perlu dikurangin apa-apa. Cuman masalahnya, the treasure house,
itu terkunci rapat. Jadi treasure house itu ada di dalam diri kita. Masalahnya treasure house itu terkunci rapat. Kita harus menemukan orang yang megang kunci ke treasure house tadi, yang dapat membuat secangkir kopi menjadi lautan. Nah, orang itu kita namakan guru. Jadi hal terpenting di dalam hidup ini, carilah guru yang dapat menguak misteri yang sudah ditempatkan Tuhan di dalam diri manusia kita, yaitu mengenali diri dan Tuhan sejati kita. Baik, mantap. Mbak Mita, apa nih Mbak yang harapan terbesar dari Mbak Mita dan Sergi? Nanti Mbak Mita dulu, Sergi kemudian. Nah, next terbesar dari penerbitan buku-buku ini, Mbak. Mungkin kalau dari saya simpel aja ya. Kita sebagai manusia sudah diberikan hal yang paling berharga ya, paling indah dari Sang Pencipta, dari Sang Sumber, dari Tuhan, apapun sebutannya. Jadi untuk meraih kebahagiaan dan keutuhannya manusia, pastilah sesuatu yang terluhur. Jadi kesejatian itulah yang harus kita cari selagi kita masih punya kesempatan hidup saat ini. Dan tidak lupa, semua itu hanya bisa dilakukan jika kita mempunyai guide yang tepat. Seperti itu. Right. Sergi, how about your last opinion about our meeting? Last point, okay. So, kalau kita we are not happy in this world, and we still looking for understand what is our own tujuan hidup, yang kita bisa ganti arah, ganti perspektif, dan understand further what is this world, and we can, while still living here and now, find out the greatest mystery of life, who we are, who I am. We can answer that question here now while living. That's still big question gitu ya. Bisa jawab. Bisa jawab. Question itu. Okay, baik. Baik, Papi, terima kasih sudah bersama RRI Cirebon. Sergi, thank you very much about your opinion, about your last question. Mbak Mita, terima kasih. Terima kasih. Sudah memberikan pencerahan kepada kita semuanya dan juga pendengar. Terima kasih sudah bersama kami dalam rangkaian Book Talk Manusia Lautan dalam Secangkir Kopi untuk kesempatan pagi jelang siang hari ini, dan semoga saja semuanya bisa bermanfaat dan kita semuanya bisa mempunyai inspiratif berbincang-bincang istirahat ini mau menarik minat Anda untuk mengenal sekaligus membaca Manusia Lautan dalam Secangkir Kopi. Oh iya, satu lagi. Bisa mendapatkan buku ini di mana, Api? Nah, itu silakan. Kita ada di kanal online juga. Jadi di online shop ya, yang berwarna kuning dan berwarna hijau. Jadi bisa dicek Manusia Lautan dalam Secangkir Kopi. Dan juga kita ada nomor handphone sih sebenarnya, mungkin bisa aku spill. Boleh, ya. Silakan. Itu ada di 0812 1947 2823. Oke. Tapi udah mendengarkan ya pendengar ya. 0812 1947 2823. Oke. Ya. Mbak Mita sekali lagi terima kasih. Sergi, thanks very much. Pak Api terima kasih sudah berkenan bersama RRI Cirebon untuk kesempatan pagi jelang siang hari ini, dan pendengar terima kasih Anda sudah bersama kami. Kami akhiri kebersamaan bersama kami dalam rangkaian Book Talk untuk kesempatan pagi hari ini dalam judul Manusia Lautan dalam Secangkir Kopi. Ini adalah Bahum Series. Terima kasih untuk mendengar atas kebersamaan Anda. Saya undur diri, sampai jumpa.